ini yang dia maksud. Ini kajian kita sore ini tanggal berapa nih? 5 atau 6 nih? 5 Mei apa 6 Mei nih? 26 Syawal. 26 Syawal nih, bertepatan 26 Syawal. Semalam tanggal 25 Syawal. Nah, sekarang 26 Syawal bertepatan tanggal berapa? 5 apa 6 sekarang? Tanggal 6 ya, 6 Mei. Judul pelajaran kita, kajian kita pada sore ini adalah berbakti dengan membawakan sebuah ayat. Ayat berapa tadi? 23 surat Al-Isra. Ya. Sebelumnya ada ayat 22 apa? Tidak boleh menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Tidak boleh membuat sekutu, tandingan untuk Allah. Kita beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada selain Allah, ilahan akhar. Apa jadinya? Fataq'uda mazmuman madhuran. Apa artinya itu? Ayat 22 itu. Al-Isra ayat 22, mengadakan Tuhan yang lain, menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah. Ya, janganlah engkau menjadikan bersama Allah ada lagi Tuhan. Berarti Tuhannya dua itu. Allah dituhankan, yang lain dituhankan pula. Berarti dia membuat tandingan untuk Tuhan. Payah nanti dia itu. Satu Tuhan aja kita udah repot ya kan, sudah capek misalnya. Banyak perintahnya, banyak larangannya, banyak aturannya, banyak syariatnya. Sudah cukup sibuk kita untuk melaksanakan perintah Allah, mentaati Nabi. Kita disuruh mentaati Nabi apa ayatnya? Ayat imtihan, ada imtihan. Apa? Ayat muwazanah. Ya, ayat apa? Ujian, timbangan. Apa? Seandainya kita mengaku cinta kepada Allah, apa bukti cinta? Adalah mengikuti Nabi. Berarti Nabi itu harus ditaati. Apa saja yang diperintah oleh Nabi, fakhuzuh wa manahakum anhu fantahu. Itu ayat Al-Minah, itu ayat ujian. Bukti cinta itu dibuktikan dengan pengikutan yang benar kepada Nabi. Bukan Isra Mi'raj Nabi, bukan Maulid Nabi, bukan jubah Nabi, rambut Nabi, serban sendal, baju dan segala macam. Bukan peninggalan rumah Nabi, misal kuburan Nabi yang diagung-agungkan, enggak. Perintahnya yang diagungkan. Ikuti perintahnya, itu bukti cinta kita kepada Allah. Benar atau tidaknya peribadahan kepada Allah itu, cinta sama Allah itu buktinya dengan pengikutan kepada Nabi dengan baik. Itu dia. Ya, bagaimana tutorial berbakti kepada orang tua? Ada di situ ayatnya. Di ayat itu aja sudah ada itu. Apa kata Allah di situ? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan qadha rabbuka, Tuhanmu telah memutuskan, memerintahkan, alla ta'budu, bahwa jangan sampai kamu beribadah, janganlah kamu beribadah kecuali hanya satu saja, iya, dia Allah saja. Iyahu itu dia saja yang diibadah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Di ayat Al-Fatihah itu maf'ul bihnya didahulukan ya. Iyyaka. Ya.
Maf'ulnya didahulukan, yang diibadati itu dulu. Kepada engkau saja ya Allah. Berarti objeknya didahulukan. Kalau ini dilarang kita beribadah kecuali hanya Allah Allah ta'budu wa qadha rabbuk. Tuhanmu telah memerintahkan, sudah memutuskan perkaranya. Jangan sekali-kali kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah, kepada Dia saja, kepada Allah maksudnya. Wabil walidaina, kemudian digandeng kewajiban beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu digandeng dengan perintah beribadah. Ya wabil walidaini ihsanan, kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, umi sama abi itu berbuat baik ente. Bagaimana tutorialnya? Dicontohkan, imma yablughannak. Adapun kalau kamu mendapati orang tuamu sudah lanjut usia, imma, adapun ketika dia sudah lanjut, sudah berumur, dia sudah tua, dia sudah menua dia umurnya di dalam pemeliharaanmu, di sisimu itu dia sudah tua. Kan lama-lama antum mau besar kan, umurnya dari remaja ke dewasa berkeluarga. Orang tua kita masih hidup, seperti Abi kemarin kan orang tuanya masih hidup. Baru kemarin bapak Abi mening, yang namanya uminya bab ibunya Abi masih ada kan? Masih. Kan didapati dalam keadaan tua sekarang. Orang tua Abi itu udah tua kan? Abi aja udah tua. Dan mulai itu tentu orang tuanya lebih tua lagi. Seandainya Abi yang sudah tua mendapati orang tuanya sudah lanjut usia, sudah umur 60 ke atas, ya kan? Bagaimana sikapnya? Perasaannya dengan cara tidak boleh berkata bentak-bentak, atau berkata atau cis, atau membantah, atau menghela napas pun juga ada termasuk kedurhakaan. Misalnya disuruh sesak dada, dia sesak napas, dia menarik napas panjang, dia baru capek kerja, baru udah disuruh, itu sudah bentuk kedurhakaan. Kalau orang tua kita dalam pemeliharaan kita sudah tua, kita juga sudah tua, orang tua itu lebih tua lagi. Tidak boleh kita berkata lancang, kita jaga perasaannya. Tidak boleh kita berkata-kata yang tidak baik. Ya, ini bukti wabil walidaini ihsana. Ini caranya. Imma yablughanna 'indakal kibara aw kilahuma ahaduhuma, ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, salah satu kamu dapati wahai manusia orang tuamu dalam keadaan tua, salah satunya atau kedua-duanya sudah kamu dapati dalam keadaan tua juga. Janganlah kamu katakan apa yang kamu katakan? Kata-kata ya, wa qul lahumma qaulan karima. Berkatalah dengan kata-kata yang mulia, yang sejuk, yang menyenangkan, yang menghibur. Ini baru enak nih. Kemudian bagaimana lagi caranya? Tutorial kedua, ayat selanjutnya. Wakhfid lahuma. Hendaklah kamu merendahkan rasa merendahkan sayap. Itu apa maksudnya? Merendahkan, bersikap tawadhu, berasa merendahlah, agak menghinakan dirilah kepadanya. Jangan kita merasa angkuh di hadapannya, mentang-mentang kita kaya, orang tua kita memang orang miskin misalnya, ya. Kemudian kita belagak di depannya dengan tolak pinggang atau angkat-angkat bahu misalnya, ya, berkaca pinggang. Itu namanya bukan wakhfid lahuma, itu berarti angkuh namanya. Lawan dari wakhfid. Wakhfid itu artinya merendahlah di hadapannya, merasa kekanak-kanakan. Walaupun kita sudah besar, sudah jadi presiden misalnya,
Tapi di hadapan orang tua itu kita seperti kanak-kanak sama dia itu. Kenapa kanak-kanak? Dia yang melahirkan kita. Ibu kita yang melahirkan, bapak kita yang mengasuh. Dipipiskannya, kita pipiskan bapak kita kan. Kan kanak-kanak kita dulu ya. Nggak ngerti kita mau pakaian sholat yang kita pipiskan. Ingat dulu enggak? Ketika kecil. Enggak. Tapi ada seperti itu pasti. Mipiskan umi, mipiskan abi. Namanya mipis ya. Pipis ya kan. Sekalipun kita